Wheels spin fast under neon skies. City lights fade in your rearview eyes. Winds in your hair as you chase the dawn. Every mile is a memory gone. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Kita berjumpa lagi di kanal Didi Abdullah. Mudah-mudahan semua sehat, tidak kurang satu apa. Kali ini kita berjumpa dan bertepatan pada saat ini saya sedang berada di Kota Purwantoro. Kota Purwantoro adalah sebuah kota kecamatan bagian dari Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Paling timur berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Kecamatan Badekan. Melanjutkan perjalanan sebelumnya, jika sebelumnya kita menelusuri ruas jalan dari batas provinsi menuju ke Kota Purwantoro, kali ini saya bermaksud untuk mengeksplor kawasan timur Wonogiri ini menuju ke arah selatan. Ya, penasaran banget dari dulu pengen mengeksplor kawasan Purwantoro, Kiswantoro, langsung ke selatan lagi menuju Kecamatan Bandar Pacitan, Kecamatan Jeruk, dan juga Kecamatan Nawangan. Sudah sering mendengar tentang ekstrimnya tanjakan-tanjakan di sepanjang ruas jalan itu, juga tajamnya tikungan yang mewarnai perjalanan menuju ke Kota Nawangan di Pacitan. Seperti apa kira-kira perjalanan menuju ke Kecamatan Nawangan Pacitan? Jangan meninggalkan channel ini, ikuti terus karena kita akan mengeksplor non-stop tanpa diputus. Selama setengah jam ke depan kita akan melaju di ruas jalan Purwantoro sampai ke Nawangan Pacitan. Tanpa panjang lebar lagi, ayo kita OTW, let's go. Hit the gas, leave worries behind. Freedom's anthem as we climb. One road trip, 1,000 dreams. Miles and smiles in moonlight beams. Spin fast under neon skies. City lights fade in your rearview eyes. Wind in your hair as you chase the dawn. Every mile is a memory gone. Desert roads stretch to the edge of time. Oke, yang pertama tentu seperti biasa kita akan membahas kondisi aspal dan jalan raya. Sementara kita melaju meninggalkan wilayah kota dari Kecamatan Purwantoro, kita menuju ke selatan guys. Dan bisa kita saksikan bersama bahwa jalanan ini memang sudah sejak dari awal sudah banyak tikungan. Tikung kiri, tikung kanan. Ya, ini tikung kanan. Baru jalan 200 meter.
kita masuk jembatan, udah menikung lagi. Dan tentu saja dalam keadaan jalanan yang tidak lurus seperti ini, kondisi aspal sangat berpotensi untuk menjadi lebih bergelombang. Bisa kita saksikan beberapa kali kita bergetar. Tapi untung ini segera kita memasuki jalanan yang dicor. Dan kayaknya cornya ini baru ya, baru beberapa tahun maksudnya, karena masih bisa dirasakan nyaman dan halus, sangat rata, tidak ada gerenjulan-gerenjulan yang mengguncang di kamera ataupun di pengendara itu, berguncang-guncang itu di tubuh. Kita masih berada di Kecamatan Purwantoro ini kalau tidak salah, dan jalannya sudah berbelok-belok. Cuaca sangat panas pada saat saya melakukan perjalanan ini, kurang lebihnya pukul 11 siang. Tapi seperti yang kita ketahui bersama bahwa bulan Juli di wilayah Pulau Jawa dan khususnya di Wonogiri ini cuaca agak dingin nggih, meskipun panas tapi anginnya itu sejuk dan dingin, segar gitu. Nah, ini kita memang sengaja agak siang karena memang tadi kalau pagi di wilayah ini sangat dingin udaranya. Kalau orang Jawa menyebutnya itu sebagai mongso bediding gitu ya. Musim dingin ala Jawa, ala negara atau daerah tropis. Ya kisaran antara 20 sampai 21 derajat lah. Sebenarnya masih panas. Cuman karena kita terbiasa dengan suhu udara di atas 30, maka rasanya kalau 20 derajat itu sudah ya dingin lah gitu. Ini kita nggak ngebayangin ya kalau misalnya 0 derajat atau 10 derajat di bawah 0 di negara-negara Eropa gitu kayak apa. Saya kadang-kadang juga membayangkannya sampai sejauh itu. Gimana rasanya suhu udara di bawah 0 itu. Wah, bisa membeku. Oke, kembali lagi ke lintasan, malah ngelantur cok mana-mana gitu. Kita ini sudah memasuki kawasan di luar Purwantoro. Kita masuk ke Kecamatan Kismantoro, kawan, Kismantoro. Jadi kalau tadi Purwantoro, kita masuk ke Kecamatan Kismantoro dan kita akan mengeksplor jalanan di Kismantoro ini. Kismantoro bagian ini agak datar ya, tidak terlalu ada naik turunnya gitu, dan juga lumayan lurus. Ini kayaknya semacam ya kayak ibu kota kecamatan. Ya, mohon maaf, saya mungkin membuat kekeliruan dalam berbicara karena saya jujur saja masih sekali ini lewat di daerah ini. Belum pernah sebelumnya, apalagi nyetir sendiri begini, belum pernah. Dan saya juga nggak lihat Google Map ini, cuman berdasarkan feeling aja dan metodenya trial and error. Mudah-mudahan tidak kesasar. Oke, kita lanjutkan perjalanan menelusuri wilayah Kecamatan Kismantoro ini sampai ke ujung. Oh ya kawan-kawan, perlu saya tegaskan lagi ya bahwa Kecamatan Kismantoro ini masih merupakan wilayah administrasi dari Kabupaten Wonogiri yang berada juga di Provinsi Jawa Tengah.
Jadi ini kita mau kita dari Jawa Timur mau menuju ke Jawa Timur, tapi lewatnya Jawa Tengah. Nah, ini ya agak unik juga kalau kita pikir-pikir. Jadi kita nanti rencananya mau sampai ke Kecamatan Nawangan di Kabupaten Pacitan. Otomatis wilayah tersebut juga merupakan kawasan dari Provinsi Jawa Timur. Namun untuk mencapai kawasan tersebut dari Ponorogo kita mesti melewati Provinsi Jawa Tengah dulu, kawan. Saya juga baru ngeh kali ini. Ternyata perjalanan kali ini adalah perjalanan antar kota, antar provinsi. Luar biasa. Ini sudah, kalau bis sudah masuk akap. Sampai dengan Kecamatan Kismantoro ini kondisi lalu lintas semakin jarang kita berpapasan atau simpangan dengan kendaraan besar atau kendaraan lain. Sekali dua kali kita berpapasan dengan kendaraan barang atau truk. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa kondisi jalan atau kondisi aspal lumayan bagus. Dalam artian meski sudah lama aspalnya tapi tidak begitu rusak, tidak ada kerusakan. Wah, ini ada jembatan. Biasanya jembatan merupakan batas teritorial. Jangan-jangan kita sudah masuk ke Kabupaten Pacitan ini. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan, tapi memang saya baru sekali ini lewat sini. Biasanya perbatasan alami itu ya kalau nggak gunung ya jembatan, seperti itu biasanya. Kita mau cari tahu apakah kita sudah meninggalkan Kecamatan Kismantoro dan menuju ke kecamatan berikutnya. Kita biasanya ada balai desa, ada sekolahan, seperti itu. Oke kawan, kita lanjutkan dulu perjalanan menuju ke kecamatan berikutnya. Ya kawan-kawan, ini mencoba untuk mencari tahu sampai desa mana, kecamatan mana gitu, tapi sampai dengan lokasi ini masih belum menemukan ya. Tapi bisa saya informasikan bahwa kayaknya ini semakin ke sana, semakin, menurut perasaan saya ini arah saya menuju selatan. Nggak tahu bener apa salah perasaan ini, menuju selatan, belok kiri ke timur, belok kanan lagi ke selatan, itu aja belok gitu. Dan semakin ke sana itu kayak jalannya ada kecenderungan semakin menanjak gitu. Ya iya, bisa kita saksikan kan di layar monitor bahwa jalannya itu ada sedikit elevasi gitu ya. Semakin ke sana semakin menanjak, dan udaranya itu kita rasakan di kulit tangan dan leher kok beda gitu loh dengan udara di sana tadi. Ini semakin ke sini semakin dingin gitu. Rasanya sejuk. Anginnya itu sejuk, semriwing gitu loh. Ini perasaan kayak mau naik ke gunung ini. Jadi feeling saya mengatakan, nah ini kan, iya kan, ini kita mulai
menelusuri jalan-jalan pegunungan tampaknya. Tapi lumayan, aspalnya bagus, walaupun jalannya naik dan berbelok-belok, tidak ada jeglongan. Tidak kita jumpai jeglongan. Dan menilai dari kondisi aspal, juga kondisi geografisnya, ini masih di Kecamatan Kismantoro kalau menurut saya, feeling saya. Tapi saya kurang tahu ini desa atau daerah mana, kurang tahu kawan-kawan. Mungkin dari pemirsa ada yang berpengalaman dalam hari ini, nanti bisa berbagi informasi gitu ya di kolom komentar. Nah, saya itu jujur aja memang baru sekali ini lewat jalan ini. Sebenarnya sudah lama saya mendengar ruas jalan Purwantoro Arjosari, itu sudah lama, sejak saya masih SMA dulu sudah pernah dengar. Cuman memang baru pertama kali ini menelusuri atau mengeksplor ruas jalan tersebut. Karena ya memang saya tidak punya kepentingan untuk kesini, ngapain gitu lah. Ya. Oke kawan-kawan, ini ada motor, ada mobil, kita selip saja. Ya, wah di depan ada motor matic. Motor matic cukup tangguh ya, kalau di tanjakan biasanya sulit diselip. Gelungan. Lumayan agak terbuka, pemandangan alam juga bagus di sini. Dan udaranya itu semakin kesini semakin dingin dan sejuk kan. Enak pokoknya, santai gitu. Oke, kita lanjut menikmati indahnya view yang bagus di ruas jalan ini.
Wah, di depan tampaknya kita masuki kawasan hutan pinus, kawan-kawan. Makanya kok udaranya adem dan sejuk di sini tadi. Ternyata kita memasuki kawasan hutan. Luar biasa. Ini agak ada tikungan ya, kita ambil aja dari dalam. Kok malah ngumumanan. Maaf. Ya, kita selip saja dari dalam. Dan kondisinya memang ini agak nanjak dan berliku-liku jalannya. Di kiri dan kanan banyak sekali pohon pinus yang masih alami, sangat rindang. Tidak kayak lagi kalau di sini udaranya memang luar biasa. Ini kalau dekat rumah gitu kita buat es degan apa gitu, es buah gitu. Oh, ini ada ya, kayaknya. Ini buat istirahat kan enak ya, nyantai-nyantai gitu di pinggir jalan sambil ngedem mesin gitu. Wah, enak tampaknya. Tapi kita cari tempat yang agak datar biar enggak yang parkir ya, pengunjung yang datang itu enggak mundur nih nanti. Wih, masih malah tambah nanjak lagi kawan. Wih, luar biasa. Ternyata ini tanjakannya cukup ekstrim juga ya daerah sini. Halo kawan-kawan, mungkin ada yang tahu ini daerahnya namanya apa? Tolong nanti bagi-bagi infonya di kolom komentar nggih. Bener-bener bagus loh. Saya nggak tahu tempat ini namanya apa. Kalau saya mau promosikan nanti gimana ya? Wah. Ini termasuk YouTuber yang kurang informasi. Kurang informasi kawan. Mohon maaf. Semakin banyak kita berkelana itu semakin tahu ya, ternyata kalau kita itu ternyata masih minim pengalaman. Ini kok banyak ya kendaraan dari arah atas itu banyak ya, mobil-mobil gitu. Nah, kalau sepeda motor ya cuman satu tadi yang lewat. Oh, ada lagi ternyata. Jalannya lebar, benar-benar lebar. Ini mungkin kalau bis bisa ya naik di sini. Bis yang tentunya yang masih bagus, yang mesinnya handal. Kalau bis ecek-ecek, bis tua ya bahaya ya, sama dengan misi bunuh diri kalau kesini. Memang tanjakannya luar biasa. Ini detek kawan. Hati-hati kalau kesini. Saya informasikan medannya lumayan ekstrim lah. Ini nanjak lagi kawan. Kok kan entek ya tanjakannya. Ya halo kawan, ini tolong bagi infonya, namanya daerah apa ini? Ini antara setelah Kecamatan Kismantoro ke selatan gitu tadi lokasinya. Kembali lagi ke kondisi aspal dan jalan raya. Jalan rayanya ini bagus, lebar, bus masuk ini. Tikungannya juga sudah diperlebar dan aspalnya itu sudah hot mix halus gitu kawan, kayak karpet. Apa nggak tahu ini apa masih baru atau memang kondisinya memang stabil gini ya. Biasanya kalau di gunung itu cenderung meliot aspal itu, apalagi kalau truk-truk besar gini kan bawa kayu biasanya, bawa hasil bumi, rempah-rempah kayak kunyit, telo, banyak itu biasanya tonasenya itu overload ya, bisa mencapai 8 ton begitu kira-kira, atau enggak saya kurang tahu. Biasanya kalau bawa telo itu lewat depan rumah saya sampai meres baknya itu rata. Tapi kalau jalannya nurun gini ya bawa telo ngobrik-ngobrik terus pakai seleng satu ya. Oh ini masih nanjak lagi kawan. Luar biasa. Wis nanjak lagi. Ayo. Waduh, ini kalau di kamera kayak nggak nanjak ya. Tapi wah, ini saya tadi awalnya pakai gigi dua, perselang dua loh. Pas tanjakan nggak kuat, terus saya ngoper satu. Baru jalan sedikit udah kayak minta dioper dua gitu, gasnya benger saya oper dua, malah pelan-pelan lagi oper dua. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan menelusuri ruas jalan yang adem dan asri ini nggih. Selamat menikmati view-nya.
Dan akhirnya kita mampu melewati kawasan hutan dan tanjakan nggih kawan. Kita kayaknya sekarang berada di daerah pemukiman, kawasan hunian. Kita lihat di kiri dan kanan banyak rumah tinggal penduduk. Kita mau cari tahu lagi kira-kira ini daerah mana atau kawasan mana gitu ya. Kita cari papan nama di tempat-tempat yang mungkin ditandai. Tapi melihat ini kondisi aspalnya sudah mulai lain. Kalau di sana tadi kan nggak ada garis tepi yang putih ini kawan. Nah ini di sini kawasan di sini ini aspalnya udah ditandai dengan marka pinggir putih-putih. Biasanya kalau seperti itu udah wilayah administrasi yang berbeda karena setiap kawasan atau wilayah itu mempunyai kebijakan masing-masing. Ini perasaan saya sebagai seorang petualang kecil. Biasanya kalau udah beda aspal atau beda gaya menata gitu, itu biasanya sudah lain kecamatan. Dan di depan tadi ada tanda kalau ke kiri ini menuju ke Tegalombo. Ini artinya kita sudah masuk ke wilayah Jawa Timur di Kabupaten Pacitan. Ini mungkin Kecamatan Jeruk karena di Google Map itu setelah Kecamatan Kismantoro yang ada itu Kecamatan Jeruk ya. Ya pokoknya itulah. Yang simpang 3 tadi yang kalau ke kiri ada tulisannya menuju ke Tegalombo. Bandar dan Tegalombo, dan ke kanan ke Monumen Panglima Besar Sudirman, Nawangan dan juga Arjosari. Dan kita sedang menuju ke tempat yang memang kita tuju. Berarti kita nggak salah jalan kawan ini. Wih, banyak sekali truk parkir di kanan jalan. Wih, kayaknya bengkel ini kawan. Nah, jalur ini kita akan menuju ke Monumen Jenderal Sudirman atau ke Arjosari, pokoknya Kecamatan Nawangan lah gitu. Oke kawan-kawan, kita ikuti terus perjalanan nggih. Jangan kemana-mana.
Years spent fast under neon skies. City lights fade in your rear view eyes. Wind in your hair as you chase the dawn. Every mile is a memory gone. Desert road stretched to the edge of time. Mountains call out with a silent rhyme. Raindrops dance on your window pane. Night will fall but will rise again. Hit the gas, leave worries behind. Freedom's anthem as we Dan akhirnya kita sampai di Kecamatan Nawangan, kawan. Kita baru saja melewati Tugu Batas. Kita masuk ke Desa Pakis Baru. Ya, kalau tidak salah baca tadi kita masuk ke Desa Pakis Baru, gitu ya. Berarti kita sudah sampai di Kecamatan Nawangan. Sebuah kecamatan yang adem dan asri. Kita mau mengeksplor beberapa titik-titik penting di kawasan Nawangan ini sebagai bahan dan informasi buat kawan-kawan misalnya nanti ingin berkunjung ke Nawangan. Dan saat ini kita melewati sebelah kiri adalah SMK N1 Nawangan. Luar biasa bagus banget ya. Dan ini di depan ada simpang 3 ke kanan menuju ke Monumen Panglima Besar Sudirman. Ya, ini. Oh, ini dilarang kalau lewat sini. Berarti lewat yang selatan ini ya, di sini. Oke, kawan. Dengan cuaca yang sejuk dan segar. Udara yang kondisi cuaca cukup cerah tapi suhu udaranya dingin, sejuk. Inilah Kecamatan Nawangan. Dan dengan sampainya kita di wilayah Kecamatan Nawangan ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap jaga diri baik-baik di tempat kerja, di perjalanan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Kita selalu sehat walafiat dan Tuhan memberkahi apa yang kita rencanakan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hit the gas, leave worries behind. Freedom's anthem as we climb. One